Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara memberi like, komen, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Pagi ini, Nia mengantar Arga di depan pintu rumah. Rencananya, hari ini Arga mau keluar kota untuk mengurus bisnis. Maklum, Arga adalah putra tunggal dari pemilik perusahaan Asia Group, Rahardi Sanjaya, pria keturunan Tionghoa yang kini sudah tidak muda lagi. Umur beliau sekarang kisaran 48 tahun. Walau umurnya sudah tidak muda lagi, tapi penampilan Rihardi tidak kalah kerennya dengan penampilan Arga, suami Nia. Duda yang ditinggal pergi oleh istrinya 5 tahun lalu dengan pria lain. Terkadang Nia sebagai menantu merasa heran dengan Rizka, istri Rihardi itu. Bisa-bisanya dia meninggalkan suami yang terbilang sempurna demi untuk pria yang istilah zaman sekarang berondong atau daun muda. Rahardi masih merawat tubuhnya dengan sangat baik, baik itu berolahraga maupun minum vitamin untuk menjaga kondisi tubuhnya agar tetap fit. Setelah Arga pergi, Nia pun segera masuk ke dalam rumah. Nia melakukan tugasnya sebagai ibu rumah tangga pada umumnya. Walau di rumah mewah itu sudah ada Binara yang selalu sigap mengerjakan pekerjaan dapur. Setelah semua urusan dapur sudah selesai, Nia pun kembali ke kamar untuk mandi lalu bersantai. Belum juga Nia duduk, tiba-tiba handphonenya berbunyi. Seseorang mengirim pesan singkat padanya dengan nomor tidak dikenal. Segera ke Hotel Hilton, kamar nomor 121. Arga dan teman wanitanya sedang berada di sana. Kira-kira begitulah pesan singkat yang diterima Nia, diikuti pesan bergambar di mana Arga masuk ke dalam hotel sambil merangkul dengan seorang perempuan cantik berambut panjang. Kedua mata Nia terbuka sempurna. Dengan tergesa Nia masuk ke dalam kamar mandi setelah membersihkan diri. Nia segera memakai baju, lalu sedikit memoles wajah cantiknya, kemudian keluar dari dalam kamar. "Bagus, tolong antar aku," ucap Nia pada sopir pribadinya yang saat itu sedang bersantai di teras. "Baik Nyonya," balas Pak Agus lalu mengikuti langkah Nia menuju ke arah parkiran. "Tolong antar aku ke Hotel Hilton." Nia yang saat itu sudah berada di dalam mobil. Sedikit demi sedikit, mobil melaju meninggalkan kediaman rumah mewah itu menuju ke arah hotel yang disebutkan Nia tadi. Sepanjang perjalanan, Nia hanya terdiam dengan pikiran melayang. Dia benar-benar tidak percaya kalau Arga yang dia kenal selama ini baik dan perhatian, ternyata semua itu palsu. Setelah tiba di parkiran, Nia segera keluar dari dalam mobil dan langsung menuju ke pintu utama hotel tersebut. Nia langsung menuju ke arah kamar hotel nomor 121 sesuai dengan pesan singkat yang diterimanya. Dengan perasaan antara deg-degan, panik, dan juga marah, semua bercampur aduk jadi satu, merasuk ke dalam sanubari Nia. Nia memberanikan diri mengetuk pintu sebanyak 2 kali. Karena belum ada respon dari orang dalam kamar itu, Nia mencoba mengulangi kembali, hingga akhirnya knop pintu bergerak, lalu sedikit demi sedikit dan pintu terbuka. Tampak seorang perempuan memakai handuk membuka pintu buat Nia. "Maaf, cari siapa?" tanya perempuan itu pada Nia. "Mana pria yang sedang bersamamu?" balas Nia dengan tatapan kosong. "Dia lagi mandi. Memangnya ada apa kamu mencari suami saya?" "Apa? Suami?" Hati Nia semakin pilu setelah mendengar perkataan perempuan itu. "Iya, memangnya kamu ini siapa?" Nia mencoba menahan air matanya yang sudah hampir menetes di pipi. Tetapi sedapat mungkin Nia tahan agar bisa tegar menghadapi situasi itu. "Siapa yang datang?"
Seorang pria keluar dari dalam kamar mandi dengan hanya berbalut handuk. "Ini mas, ada seseorang sedang mencarimu." "Siapa?" tanya pria itu yang tak lain adalah Arga, lalu melangkah ke arah pintu. "Nia!" Kedua mata Arga terbuka sempurna saat melihat siapa yang sedang berdiri di sana. Selama ini kamu hanya pura-pura baik padaku, sedangkan di belakangku kamu mengkhianatiku dengan perempuan ini. Tekanan suaranya datar sambil menunjuk perempuan yang ada di samping Arga. "Nia, aku bisa jelasin semuanya." Arga mencoba memegang tangan Nia, tapi segera ditepis oleh Nia. "Jangan menyentuhku lagi. Apa ini balasan atas kesetiaan dan pengabdianku selama ini padamu? Mulai sekarang kita sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Hari ini juga pengacaraku akan mengurus semuanya." Dia segera berlari, air matanya yang sempat dia tahan akhirnya menetes juga di pipi. "Nia, tunggu!" Arga mencoba mengejarnya, tapi segera ditahan oleh perempuan yang sedang bersamanya. Nia masuk ke dalam mobil dengan pandangan kosong. Pak Agus yang sedari tadi duduk menunggunya seketika heran saat melihat majikannya itu keluar dari dalam hotel sambil menangis. Tanpa bertanya, Pak Agus pun segera menjalankan kendaraannya kembali ke rumah. Setibanya di sana, Nia langsung masuk. "Nia, kamu dari mana? Bapak sudah tadi menunggumu, ingin dibuatkan kopi." Rahardi, mertua Nia yang saat itu sedang duduk di ruang tamu. Nia tidak menjawab perkataan mertuanya itu. Dia terus saja melangkah ke arah kamar. "Ada apa dengan anak itu? Dan biasanya dia diam saat aku bicara padanya." Rahardi berdiri dari atas sofa dan melangkah menuju ke kamar Nia. "Nia, ada apa ini? Kenapa semua pakaianmu kamu masukkan ke dalam tas?" "Nia mau pulang ke rumah ayah." Nia masih terus mengumpulkan baju-bajunya dan memasukkannya satu persatu ke dalam tas. "Iya, tapi kenapa?" Rahardi mendekati mantu kesayangannya itu. "Arga ayah." Nia langsung memeluk tubuh Rahardi. "Loh, ada apa dengan suamimu?" Rahardi membelai lembut pucuk kepala Nia. Tadi Nia mendapati Arga bersama seorang perempuan di dalam kamar hotel. Kini Nia kembali terseduh di dada pria parubaya itu. "Apa? Arga tega melakukan itu padamu? Ini tidak bisa dibiarkan. Ayah akan memberi pelajaran padanya." Rahardi mencoba pergi, tetapi segera ditahan oleh Nia. "Tidak usah ya melakukan itu. Tidak ada gunanya juga mempertahankan pria yang tidak setia, karena sampai kapanpun dia akan terus begitu. Ada baiknya kami pisah. Mungkin inilah jalan yang terbaik bagi kami berdua." Nia mengambil kopernya lalu berjalan keluar. "Biar ayah mengantarmu." 2 bulan sudah berlalu. Aku dan Arga sudah pisah. Harta gunung gini sama sekali tidak aku hiraukan. Aku hanya ingin bebas dari orang yang sudah mengkhianati kesehatanku. Sejak perpisahan kami, mantan mertuaku sering datang ke rumah sekedar cerita atau mengajakku jalan-jalan. Hubungan kami semakin dekat hingga akhirnya ayah mertuaku itu melamarku di sebuah kafe yang terbilang ramai disaksikan banyak orang. Aku sedikit merasa malu tetapi juga bahagia dengan keseriusan mantan mertuaku itu. Kami menikah dengan resepsi sederhana. Hari-hari kami lalui bersama. Kemanapun suamiku itu pergi, dia mengajakku. 1 tahun pernikahan kami, akhirnya kami dikaruniai seorang putra, hingga menambah kebahagiaan kami. Sedangkan Arga kini tidak tahu rimbanya. Tamat.